Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baital haram mathabatan lin-nasi wa amna. Wa ja'ala nabiyyahu khalila. Wa takhudha min maqami Ibrahim musalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudkhiluna ila jannatil 'aliyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja syafa'atuhul 'uzma. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Saya ayuhal hafizun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan seraya alhamdulillah ala kulli hal. Kita sama-sama Allah takdirkan pada hari ini di dua hari raya, hari raya Jumatan dan hari raya Idul Adha. Kesempatan emas ini langka kita dapatkan. Mungkin beberapa tahun akan bergulir di antara kita semuanya. Oleh karena itu, momen yang tepat, momen yang indah, momen mustajab berdoa ini kita sempatkan untuk terus mengucapkan takbir, mengagungkan asma Allah, dan sampai hari tasbih terakhir yang mudah-mudahan itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah takdirkan kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa mengintrospeksi diri untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwalah kita akan jadikan bekal baik itu di dunia ataupun di akhirat. Alhamdulillah, momen dua hari raya ini, baik itu Idul Adha atau Idul Jum'ah. Idul Adha yang sama-sama kita tahu, kita sering menyebutnya dengan Lebaran Kurban. Artinya Idul Adha atau Idul Udhiyah, karena pada hari ini tidak ada amalan yang paling utama selain menyembelih hewan kurban. Bahkan ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atun fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa di antara umatku yang kebetulan hari ini diberi kemampuan punya rezeki yang berlimpah, hendaknya untuk menyisihkan, membeli hewan kurban serta memotongnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak
di antara kita semuanya. Kita sering juga menyebutkan bahwa Idul Adha juga adalah lebaran haji, karena bulan Dzulhijjah ini bertepatan memang adalah bulan di mana waktunya untuk melaksanakan ibadah haji. Pada hari kemarin tanggal 9 Dzulhijjah, puncaknya jamaah haji berada di tanah suci wukuf di padang Arafah dengan berpakaian yang sama, dua helai kain melekatnya selama beberapa hari. Tidak ada kelihatan itu pejabat atau rakyat, tidak ada orang kaya dan orang miskin, tidak ada orang yang mampu dan tidak mampu. Di sana kita disatukan dengan bahasa talbiyah yang sama, dengan pakaian yang sama, duduk bersimpuh di padang Arafah yang tandus dahulu. Alhamdulillah, kondisi saat ini tenda-tenda ber-AC-kan dan tumbuh banyak pohonan-pohonan yang indah. Ini adalah tanda Allah untuk mempersamakan hak, mempersamakan derajat. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa. Mereka semua mengenal jati diri masing-masing. Sesuai dengan kata Arafah, artinya mengenal diri sendiri terhadap Allah. Siapa kita sebenarnya? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang tahu sadar akan dirinya, niscaya dia akan tahu siapa Tuhannya. Di sanalah kita mohon hari mustajabah, semua dengan bahasa yang sama, semua dengan kata yang sama dipanjatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita yang ada di sini, walaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, kita sama-sama merasakan insya Allah kalau kita mau para haji. Sering saya memandangkan, walaupun kita tak pernah menginjakkan kaki kita di tanah suci, Rasulullah SAW pernah mengajarkan rok'atani minal Tuhan ta'dilani hijjatan wa umratan maqbulah. 2 rakaat kalau kita kerjakan setiap hari rutin dan istiqomah, 2 rakaat itulah yang akan sebanding dengan pahala haji dan umroh. Mudah-mudahan walaupun kita tak pernah menginjakkan kaki kita di tanah suci, tapi pahala kita dapatkan. Kita sama-sama hari ini bergembira karena Idul Adha. Insya Allah kita akan menyembelih hewan kurban kesayangan kita semuanya. Peristiwa ini terjadi dalam sejarah dahulu. Nabi Allah Ibrahim sebagai julukannya Al-Khalil, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul, telah sukses menjadi keluarga yang mengenalkan zat Allah kepada keluarganya. Bahkan hari ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menjadi pelajaran bagi kita yang telah mengajarkan kesyukuran, kesabaran. Insya Allah kalau kita laksanakan dengan syukur, sabar, keikhlasan, pahala yang kita dapatkan. Kita lihat cerita Nabi Ibrahim. Jauh di sana Nabi Ibrahim dalam angan-angannya menginginkan seorang putra yang mungil,
yang bisa jadi penerus Rasulullah Khalilullah yang akan menjalankan syariat-syariatnya. Ketika itu Nabi Ibrahim senantiasa terus berdoa dan berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Allah, di usiaku yang sudah renta dan tua ini, anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Setelah itu cita-cita dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirlah seorang nabi yang soleh, seorang putra yang menjadi idaman, yaitu Ismail. Setelah beliau lahir pun Allah menurunnya untuk mengasingkan berdua dengan ibunya Siti Hajar, yang seorang perempuan yang tegar, perempuan yang tangguh, mandiri. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitika muharram. Wahai Tuhan kami tempatkan keluarga, istri dan anak kami di satu lembah yang dimana tidak ada air, tidak ada minum, tidak ada makanan. Berkat doa-doa itu Nabi Ibrahim terus memohon agar senantiasa keluarga yang ditinggalkannya diberikan rezeki yang berlimpah. Terjadilah berkat pilihan, ketegaran, keteguhan, keimanan seorang istri yang soleh yang mengasuh anaknya Nabiullah Ismail berjalan berdaki dari Misra pada Marwah, yang akhirnya beliau berdua menemukan air yang namanya Zam-Zam. Muncullah air, maka ketika itu berkumpul air sumbi-sumbi. Sampai saat ini air itu dinamakan air Zam-Zam. Sampai saat ini air itu terus melimpah, khususnya bagi kita umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di sana. Berlimpahan air Zam yang tak pernah surut dan tak pernah kering dimakan zaman. Perjalanan itu adalah syariat. Ketika jamaah haji melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan yang namanya sa'i. Itu adalah pelajaran syariat yang ditirukan, diadopsi dari perjalanan Siti Hajar mencari minuman, mencari sebuah air dari Misra dan Marwah. Kalau kita pelajari, kita amati sejarah dalam Al-Quran yang begitu sangat-sangat berarti dan berharga bagi kita. Ketika Nabi Ibrahim setelah bertemu dengan keluarganya dan bertemu dengan Nabi Ismail sudah menginjak usia setengah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Ketika Nabi Ismail menginjak usia yang ketika itu Nabi Ismail sudah mengerti dan memahami untuk bisa diajak bicara dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Wahai anakku, kamu telah dewasa, kamu telah paham tentang arti hidup ini. Semalam ayah bermimpi untuk menyembelih kamu. Apa jawaban spontan seorang anak soleh? Tidak menyebutin enggak, tidak menyebutin ogah, tapi spontan Nabi Ismail yang ketika itu, kalau memang ini perintah, ya al-Bahim al-Matakma Umar sadajidul insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang ini adalah perintah, kalau Nabi
mimpi itu adalah wahyu, artinya perintah. Sampai berhari-hari, bahkan dikatakan dalam sejarah sampai posisi tanggal 8, Nabi Ibrahim yakin dan keluarganya bahwa ini adalah perintah, bahwa itu disebut dengan hari tarbiyah. Palama asrama wadallahu bil jabin, ketika mereka sudah sepakat antara keluarga, anak dan ayah, pergilah ke satu negara. Mereka sudah menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk eksekusi Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berangkat, terus digoda dan diganggu, diuji oleh setan yang ketika itu berwujud mengganggu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi karena ketegaran seorang ayah dan seorang anak, keimanan yang teguh, tak goyah dengan tujukan dan rayuan, sehingga setan dilempar begitu keras berkali-kali. Hari ini jamaah haji mereka ada di Mina merontak. Jamaah yang dulu adalah iblis yang mengganggu Nabi Ibrahim. Kita suka cerita bahwa kurban bukan hanyalah pemotongan belaka, tapi itu adalah nilai-nilai ketakwaan. Kita belajar Nabi Ibrahim begitu banyak diuji, dicoba, mulai yang terkecil sampai terberat. Bahkan paling terberat adalah ketika Nabi Ibrahim dibakar, semuanya itu lurus dan lolos, tak ada hambatan suatu apapun, karena keimanan sudah melekat dalam diri dan keluarganya. Itulah kita lihat seorang Nabi Ibrahim yang tidak egois, seorang ayah. Hal seperti ini dibicarakan dengan anak yang ketika itu mau paham, tapi anak yang soleh menjawabnya dengan jawaban yang menyenangkan. Inilah gambar keluarga. Ketika ada sesuatu yang perlu dibicarakan dalam keluarga, mari sama-sama. Ayah jangan egois, jangan jadi ayah menjadi seorang yang hanya berdasarkan ayah. Dan kadang kita menganggapnya karena anak, walaupun bagaimana juga anak selalu salah. Kalau keduanya diaturkan anak dan ayah, mari sama-sama kita belajar Nabi Ibrahim yang begitu sangat reformis dan sangat humanis terhadap keluarga. Sesuatu yang begitu berat dimusyawarahkan dalam keluarga, insya Allah dengan kesyukuran, kesabaran, dan keikhlasan terutama, akhirnya Allah memberikan pahala. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan memberikan balasan pahala bagi orang-orang yang senantiasa muhsin. Muhsin itu bagi orang-orang bukan hanya berbuat baik, tapi lebih daripada kebaikan yang ada dalam diri kita. Itulah buah kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Kalau dalam kita beramal karena dilandasi iman, kita mau sekarang ini hidup adalah ujian. Siapapun tak pernah luput dari ujian, sampai Nabi sendiri. Bahkan setiap Nabi akan mengalami ujian, apalagi kita. Oleh karena itu, ujian tak perlu disingkirkan dan ini insya Allah dengan rasa keimanan, dengan keteguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita berbuat ikhlas dalam beribadah, Allah akan memberikan jalan keluar
dan Allah akan memberikan pahala-pahala bagi kita semuanya. Kita yang ada di sini bukan mimpi disuruh untuk menyembelih hewan, bukan disuruh untuk menyembelih anak kita sendiri, tapi kita disuruh menyembelih, membuang setan-setan keegoan kita, membuang rasa-rasa yang jauh dari harapan Allah. Mudah-mudahan dengan sekedar membeli hewan kurban, kita potong, kita buang keegoan kita dalam diri kita jauh-jauh. Mudah-mudahan dengan membuang jauh keegoan kita dan insya Allah dibarengi dengan keikhlasan, kita akan dijadikan umat-umat yang senantiasa diberikan petunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla nabiyyi qadiman wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyyati jinnihi wa insi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wallahu a'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sur wa inna Allahumma sur man nasara din wa khudul man khadal muslimin. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahim, ya dafi'al bala ya Rahman. Subhanakallahumma tahiyyatu fiha salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.